It's gonna be about adjectives and adverb. Adjective and adverb looks like the same, look similar, but actually they are very different and they also have different function. Ya, kalau adjective biasanya kayak slow, easy. Nah, kalau adverb yang ada lilinya kebanyakan biasanya slowly gitu. Aku selalu ngikut belajar bareng Miss. Iya, makasih ya Nabila. Thank you Nabila for being my loyal viewers. Oh, what is that? Morning, Miss Morning, Iqbal. Thank you, Luga, for the gift, for the first gift, for the very first gift this morning. Jadi guruku. Iya, makasih ya. I'm happy that I can be beneficial for others. Thank you, Luga, and thank you, Jiki, for the coffee. Okay, so are you guys ready? Thank you, Luga. Are you all ready to start the lesson this morning? Yeah, I'm so excited. I hope you are too, right? Okay, so let's just get started with our lesson this morning, everyone. Help me to tap the screen and share the live stream so more people will join us this morning. Alright, okay, so skill 25, this is going to be like the second last skill in morning Miss. Hi, morning sunflower. Ready Iqbal? Okay Iqbal, let's go. Let's do it. Aku ngajar hari sambil dengerin latihan TOEFL-nya Miss. Oke Eva, semangat ngajarnya ya. Oke, jadi skill 24, Miss I'm not ready but I want to join. Ya, sesuaikan aja Nos. Ya, sambil curi-curi kek atau gimana gitu ya. Asalkan jangan terganggu deh kerjaannya, alright? Ya, yuk kita mulai ya. So, we're going to learn skill 25, skill 24. Kalau masih ada waktu nanti lanjut ke skill 25 ya. So, skill 24 and 25 are actually the two last skills in structure and written expression in this book ya, di Longman yang ini. Jadi sebenarnya buku Longman yang ini tuh buku Longman Introductory, Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Jadi judulnya aja Longman Introductory, artinya itu hanya perkenalan dulu gitu. Jadi biasanya Longman Introductory ini dipakai untuk basic gitu, untuk level basic yang masih baru belajar TOEFL, yang masih mungkin basic di TOEFL-nya itu nggak terlalu kuat. Nah, so you can use this book. Makanya kalau kita perhatiin soal-soalnya agak-agak sederhana gitu ya. Nah, nanti di reading part-nya juga readingnya nggak terlalu panjang-panjang kalau di buku yang ini, buku Longman Introductory. Nah, buku Longman itu untuk TOEFL-nya ada 3 ya. Terus buku Longman Introductory, sesudah itu ada buku Longman Preparation. Nah, kalau Longman Preparation itu lebih dianjurkan untuk yang mungkin udah pernah ambil tes TOEFL, udah tahu dasar-dasar dan basic-basic TOEFL, tapi mungkin nilainya belum terlalu thank you Putri. Tapi mungkin nilainya belum terlalu memuaskan gitu. Nah, kalian bisa pakai buku yang merah. Nah, ini buku yang hijau ya. Yang merah itu yang Longman Preparation Course. Sesudah buku yang merah, lanjut ke buku yang biru. Nah, kalau buku yang biru itu the complete one. Jadi kita bertahap ya. Jadi kita dari buku ini dulu, buku introductory dulu, kita pelajari basic-basicnya dulu, dasar-dasarnya, terus nanti kita bisa go to the next level ke buku yang merah. Buku yang merah itu Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Oke, yang penting kalian rajin-rajin aja nih pantengin live-nya. Jadi kita pelajari semua skillnya. Jadi buku ini, terus nanti kita ke listening dulu kali ya. Kita coba listeningnya. Listening, terus kita lanjut ke buku yang satunya. Kita naik level ke buku yang merah. Oke, jadi ini buku yang hijau nih. Buku yang pertama, buku yang introductory-nya. Introductory itu kayak masih introduction to the TOEFL aja gitu. Oke. Oke, ayo kita mulai. Jadi adjective and adverb. Oke. Jadi adjective dan adverb ini kelihatannya mirip, serupa, tapi sebenarnya mereka they are very different ya. Misalnya nggak ngerti TOEFL boleh join ya. Tentu, of course, Nos. Thank you Putri. Thank you Putri. Ya, boleh banget Nos. Jadi kan kalau misalnya nih kita sama sekali nggak tahu TOEFL. Jadi kalau kita sering-sering lihat, sering-sering dengar, pasti ada kok, pasti ada, yakin lah.
pasti ada 1, 2, atau 3 atau banyak gitu yang nyangkut. Ya akhirnya kita jadi semakin paham, ya kan? Jadi semuanya itu memang berawal dari nol dulu kan, bertahap. Jadi yang penting kita mau berproses dan mau sabar. Oke, yuk. Jadi adjective dan adverb. Nah, adverb itu sebenarnya ada banyak banget ya. Ada adverb of time, ada adverb of place, ada adverb of manner, ada adverb of frequency gitu. Nah, jadi kalau yang ini kebanyakan nanti kita belajarnya adverb of manner. Jadi adverb of manner itu bedanya apa sih sama adjective? Kalau adjective ya dia kata sifat, misalnya kayak slow, easy gitu ya. Nah, terus kalau adverb biasanya dia yang ditambahkan ly di belakangnya. Itu specifically kita sebutnya adverb of manner ya. Jadi kalau misalnya adjektifnya slow, maka adverbnya adalah slowly. Kalau adjektifnya easy, adverbnya easily gitu. Kemudian beautiful itu adjektif, adverbnya beautifully gitu. Jadi apa sih perbedaan adjektif dan adverb? Apa sih fungsi keduanya? Jadi fungsi keduanya itu berbeda ya. Mereka fungsi yang berbeda-beda. Coba kita lihat fungsinya dulu. Nah ini dia ya. Coba. Jadi adjektif itu digunakan untuk mendescribe noun dan pronoun ya. Jadi adjektif atau kata sifat, fungsi dari adjektif atau kata sifat adalah untuk memodify atau to describe nouns or pronoun, untuk memodify sebuah kata benda atau pronoun. Pronoun itu kata ganti ya, kita udah belajar kemarin pronoun ya kan, he, she, it gitu, we, you, they. Nah itu pronoun. Jadi Miss, sorry, can we access the book? Oke, yang sudah join ke ke fans club ya, kalau join sudah ke fans clubnya Miss, kalian boleh send DM, Miss aku mau PDF-nya yang ini gitu, and then I will send you the PDF. Tapi untuk yang udah join fans club ya. Nah itu jadi that's the benefit of joining my fans club. Ya, jadi untuk yang udah join fans club, Miss kasih ini PDF-nya. Tapi di DM dulu gitu, DM kasih tahu kalau kalian mau, and then I will send it to you. Alright? Oke. Nah, jadi kembali lagi, kalau adjektif itu fungsinya untuk mendeskripsikan kata benda. Misalnya, the girl is so beautiful. Nah, ada beautiful di sana. Beautiful itu mendeskripsikan the girl. Jadi fungsi satu-satunya kata sifat adalah untuk mendeskripsikan atau untuk memodify kata benda. The girl is so beautiful. Misalnya, the house is big. Ada big di sana. Big di sana mendeskripsikan the house gitu. The girl is beautiful. Beautiful di sana mendeskripsikan the girl. Nah, bagaimana dengan adverb? Kalau adverb memiliki fungsi yang lebih banyak daripada adjective. Adjektif fungsinya hanya satu, memodify kata benda, udah. Kalau adverb memodify kata kerja, memodify kata sifat dan adverb lain gitu. Misalnya kayak tadi beautiful ya. Beautiful itu adjective. Terus adverb dari beautiful apa? Beautifully. Thank you sih. Jadi misalnya the girl is dancing beautifully. The girl is dancing beautifully. Anak perempuan itu menari dengan cantiknya gitu. Jadi beautifully di sana bukan memodify the girl-nya, tapi dia memodify dancing-nya. Yang beautifully itu adalah dancing-nya, cara menarinya ya. The girl is dancing beautifully. Beautifully memodify dancing. Tapi kalau the girl is beautiful gitu. Jadi bukan the girl is beautifully ya, karena beautiful di sana memodify si bendanya yaitu the girl. Jadi bukan the girl is dancing beautiful ya, tapi the girl is dancing beautifully gitu. Jadi kita harus ingat fungsinya. Adjektif memodify kata benda, adverb memodify selain kata benda. Itu tugasnya adverb. Oke, jadi adjective itu exclusively only to modify a noun or a pronoun gitu. Oke, coba kita lihat contohnya supaya lebih paham. Gini. Oke, kita lihat contohnya yang ini ya. It is a delicious meal. Oke, itu adalah makanan yang enak gitu. Nah, di sini kan ada adjektif delicious adjektif. Yang delicious itu apanya? Meal-nya. Meal ini apa? Kata benda gitu. Jadi bukan it is a deliciously meal ya, tapi kita perlu adjektif di sini. Karena hi Eric, good morning. Jadi delicious di sini
adjective memodify si meal yang adalah kata benda gitu. Oke, kemudian it is delicious. Nah, delicious di sini memodify si pronoun. Kan pada dasarnya pronoun itu juga kata benda kan. Pada dasarnya pronoun juga kata benda. Intinya kalian ingat aja kalau adjective memodify kata benda udah. Karena pronoun itu pun sendiri pada dasarnya juga kata benda gitu. Oke, jadi it is a delicious meal. Delicious di sini adalah kata sifat yang memodify meal yang adalah kata benda gitu. Jadi mealnya bagaimana sih? Mealnya delicious. Gitu. Kemudian it is delicious. Delicious di sini kata sifat yang memodify si it gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh lain ya. Nah, misalnya gini. He writes a letter quickly. He writes letter quickly. Dia menulis surat dengan cepat. Oke, di sini ada adverb quickly. Ya, jadi gini, adverb itu gimana sih? Adverb itu adverb of manner ya, specifically adverb of manner. Karena adverb itu ada banyak sebenarnya, bukan hanya yang berakhiran ly aja sebenarnya adverb. Ya, specifically adverb of manner dibentuk dari adjective plus ly. Oke, adjective plus ly membentuk yang namanya adverb gitu. Adverb of manner specifically. Oke, jadi adjective plus ly membentuk yang namanya adverb. Misalnya easy adjective ditambah ly jadi easily, jadi adverb dia gitu. Kemudian slow ditambah slow itu adjective ditambah ly jadi slowly. Nah, slowly jadi adverb gitu. Beautiful itu adjective ditambah ly jadi beautifully, jadi adverb. Careful itu adjective ditambah ly jadi carefully. Nah, carefully itu jadi adverb gitu. Oke, jadi itu bentukan dari adverb. Adverb itu especially adverb of manner. Again ya, adverb of manner. Adverb itu dibentuk dari adjective plus ly gitu. Slowly, highly, extremely gitu. Oke, kita lihat contoh yang ini tadi ya. He writes letters quickly. Oke, ada quickly. Quickly ini kan dibentuk dari quick plus ly. Quick itu kan tadinya adjective ditambah ly jadi quickly jadi adverb ya. Nah, ingat tadi fungsi adverb. Fungsi adverb adalah untuk memodify selain kata benda. Dia memodify kata kerja, dia memodify adjective, dia memodify adverb lain. Oke. Nah, di sini yang quickly itu apanya? Writes-nya, menulisnya. Jadi si quickly di sini memodify si writes. Dia mendeskripsikan si writes gitu. Dia menulis surat dengan cepat. Yang dengan cepat adalah menulisnya gitu ya. Jadi quickly memodify writes. Maka di sini makanya adverb kita pakai di sini, bukan adjective ya. Jadi bukan he writes letter quick, tapi he writes letter quickly. Oke, berikutnya contoh yang kedua. It is a quickly written letter. Nah, oke, di sini sudah ada adverb, udah ada adjective. Quickly kan adverb, ya kan? Written, nah written ini kan bentuk past participle atau verb 3 yang fungsinya sebagai adjective, ya kan? Karena kan dia tidak diawali dengan bentuk have atau to be. Ya, ingat ya, skill berapa gitu di awal. Kalau dia tidak diawali dengan bentuk have atau bentuk to be, maka past participle di sana berfungsi sebagai adjective gitu. Oke, jadi quickly adalah adverb, written adalah adjective. Nah, jadi perhatikan, quickly ini memodify siapa? Memodify si written. It is a quickly written letter. Itu adalah surat yang ditulis dengan cepat gitu. Jadi quickly ini memodify si written-nya. Adverb memodify adjective. Bisa. Nah, terus written ini memodify siapa? Memodify si noun. Ya, jadi kalau ada adverb, adjective, noun begini, strukturnya atau urutannya itu selalu adverb dulu, adjective, kemudian noun. Jadi si quickly ini memodify adjective, ditulisnya itu dengan cepat. Quickly-nya itu memodify si written. Terus si written itu letter. Apa sih yang di written? Apa yang ditulis? Letternya gitu. Jadi adjective memodify noun. Oke? Nah, sekarang kita lihat apakah ia bisa disebut sebagai verb phrase? Verb phrase? Enggak dong. Kalau verb phrase itu kata kerja tapi dia terdiri dari lebih dari satu kata. Misalnya put on, put off, gitu, take off.
Itu verb phrase. Oke, kita lihat contoh berikutnya. It is an extremely quickly written letter. Oke, extremely berasal dari extreme plus ly, ya kan? Adverb dia. Kemudian quickly juga berasal dari quick plus ly, adverb. Written adalah adjective, letter adalah noun. Oke, sekarang kita lihat nih masing-masing fungsinya. Itu adalah surat, ya kan, intinya kan dia memodify si letter nih. Itu adalah surat yang ditulis dengan sangat cepat gitu. Oke, kita cek ya. Extremely ini memodify siapa? Quickly. Apanya yang extremely? Quickly-nya sangat cepat gitu. Quickly-nya itu extremely gitu loh. Jadi extremely di sini memodify si quickly, sangat cepat. Terus quickly-nya apa? Written-nya, ditulisnya. Jadi quickly di sini memodify si written gitu. Kemudian written di sini memodify siapa? Memodify noun. Lihat, adverb bisa memodify adverb lain. Adverb lagi bisa memodify adjective. Tapi ketika memodify noun, itu udah fungsinya adjective. Nggak bisa adverb di sana. Oke? Jadi memodify noun hanya adjective yang bisa. Tugasnya si adjective. Exclusively tugasnya adjective untuk memodify noun. Adverb nggak bisa. Adverb bisa memodify adverb lain nih, si quickly. Ya kan? Jadi adverb extremely quickly. Adverb memodify adverb lain. Bisa. Terus si quickly ini memodify siapa? Written. Adverb memodify adjective. Tapi untuk memodify si noun nggak bisa dia. Itu tugasnya adjective. Alright? I see. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang salah. They were seated at a largely table. Oke, mereka didudukkan di meja yang besar harusnya ya. Ya kan? Table ini kan meja. Sementara di sini adverb. Nggak bisa adverb mengambil tugasnya adjective ya. Yang memodify noun itu harusnya adjective. Maka largely di sini harusnya large. They were seated at a large table. Ya, jadi large ini tidak boleh bentuk adverb. Ya, large table. Large di sini memodify si table yang adalah noun. Jadi nggak bisa ada adverb di sini. Harusnya ini adjective. Itu tugasnya adjective, memodify kata benda. Gitu. Kemudian contoh berikutnya. The child talked soft to her mother. Nah, anak itu berbicara lembut kepada ibunya. Yang lembut apanya? Berbicaranya. Berbicaranya itu dengan lembut. Jadi soft adalah adjective. Ya kan? Adjective tidak bisa memodify kata kerja. Itu bukan tugasnya dia. Ya, itu tugasnya si adverb. Yang berfungsi untuk memodify kata kerja adalah adverb. Maka soft seharusnya softly. Harusnya dia adverb gitu. Ya, harusnya the child talked softly. Jadi softly memodify si talk. Berbicaranya dengan lambat. Ya, dengan lambat di sana adalah si berbicaranya itu gitu. Oke, next. We read an extreme long story. Oke, extreme adjective ya kan? Extreme adjective. Long adjective, story kata benda. Oke. Dia membaca cerita yang sangat panjang gitu. Yang ekstrim apanya sih? Panjangnya. Panjang itu panjang banget gitu, sangat panjang. Jadi kan ekstrim memodify long. Long itu adjective. Adjective memodify adjective nggak bisa. Yang bisa memodify adjective adalah adverb. Ya, extremely. Betul. Jadi ekstrim harusnya extremely. We read an extremely. Jadi si extremely ini memodify si long. Gitu. Yang extremely itu apanya? Longnya. Gitu ya. Terus long ini adjective yang memodify si story. Ya, jadi long story. Yang long adalah the story gitu. Jadi adjective memodify kata benda. Oke, terakhir. She speaks unbelievable quickly. Oke, coba kita cek. She speaks unbelievable quickly. Dia berbicara dengan sangat cepat. Unbelievable itu cepat banget. Jadi unbelievable gitu, saking cepatnya gitu ya. Jadi yang unbelievable apanya? Yang tidak bisa dipercaya itu apanya? Quickly-nya. Membacanya itu cepat banget, jadi sampai nggak bisa dipercaya gitu. Jadi karena si unbelievable ini memodify si quickly, ya,
Unbelievable ini kan adjektif nih. Adjektif nggak bisa memodify adverb. Ya, betul dua kembar. Harusnya unbelievably. Jadi, she speaks unbelievably quickly. Nah, kalau quickly gimana? Udah benar nggak? Ya, benar, karena yang dimodify oleh quickly adalah speaks-nya. Dia berbicara. Yang quickly itu apanya? Berbicaranya. Cara berbicaranya itu cepat gitu. Jadi si unbelievably harusnya memodify quickly, unbelievably quickly. Cepat yang tidak bisa dipercaya gitu, saking cepatnya. Oke, jadi harusnya ini adverb memodify adverb lain, adverb yang quickly memodify si verb speak gitu. Kalau unbelievably quick bisa, tapi jangan ada speaks. Misalnya, ini kan ada speaks nih. She speaks unbelievably quickly. Kalau unbelievably quick nggak bisa karena dia memodify speaks. Kalau unbelievably quick misalnya gini. The cheetah, misalnya gitu ya. The cheetah is unbelievably quick. Jadi quick di sana mendeskripsikan si the cheetahnya, right? Gitu. Jadi the cheetah is unbelievably quick. Nah, itu bisa. Ini kan ada speaks. Jadi dia berbicara dengan sangat cepat gitu. Jadi kalau ini nggak bisa quick ya. She speaks unbelievably quick, nggak bisa. Shopee. Oke. Sekarang kita coba praktisnya ya. Ya, exercise 24, correct or incorrect. Adverb modify verb, adjective modify noun, Eric. Yes. Kenapa, Eric? Emang bisa tanpa noun? Maksudnya sesudah itu yang penting kita ingat ininya ya, ingat fungsinya tadi ya. Ingat fungsinya kalau adjective itu memodify kata benda, adverb memodify kata selain kata benda. Oke, kita coba lihat contohnya. Kita coba lihat latihannya ya. Jadi number 1, her hair was an unusually color of red. Oke, ini incorrect. Unusual. Oke, kenapa harus unusual? Kenapa tidak boleh unusually? Karena dia memodify color. Ya, rambutnya itu unusual color of red. Jadi color ini kan kata benda. Color ini kan kata benda gitu. Jadi yang unusual itu, yang tidak biasa itu adalah warna merahnya. Ya, jadi rambutnya itu berwarna merah yang tidak biasa gitu. Oke, jadi si unusual ini memodify si colornya. Color itu kan kata benda. Jadi nggak bisa adverb tidak bisa memodify kata benda. Maka unusually harusnya unusual gitu. Unusual color of red. Oke, number 2. The weather is really comfortable. Oke, really ini kan adverb. Comfortable ini adjective. Oke. Really adverb memodify si comfortable. Really ini adalah adverb yang memodify comfortable. Cuacanya sangat nyaman gitu. Yang sangat apanya? Nyamannya. Jadi really ini memodify adjective. Si comfortable memodify si the weather. Oke. Comfortable adjective memodify the weather yang adalah kata benda. Correct, number 2. Oke, coba number 3. Number 3. We attended a poor planned conference. Poorly kan incorrect, correct. Oke, ada yang bilang correct, ada yang bilang incorrect, poorly. Oke. Ada yang jawab correct, ada yang incorrect.
Okay, let's see. We attended a poor planned conference. A poor ini adjective. Adjective ya. Poor ini kan adjective. Kemudian planned juga adjective. Past participle yang berfungsi sebagai adjective. Kemudian conference adalah kata benda. Oke. Kami menghadiri sebuah konferensi yang direncanakan dengan sangat buruk gitu. Ya, konferensi yang perencanaannya itu buruk. Jadi poor di sini apanya? Plan-nya. Ya, yang buruk itu plan-nya. Direncanakannya itu dengan sangat buruk gitu. Jadi poor ini kan adjective. Adjective memodify adjective lain nggak bisa. Oke, yang berfungsi memodify adjective lain adalah adverb. Maka poor di sini harusnya poorly planned. Jadi dia jadi adverb gitu ya. Adverb memodify adjective. Kemudian si plan ini yang direncanakan apanya? Conference-nya. Adjective memodify noun. Bisa. Gitu. Jadi number 3 itu incorrect. Poor harusnya poorly. Karena dia memodify si plan. Oke? Oke. Coba number 4. He talked slowly and carefully. Correct. Iqbal. Incorrect. Cicak. Correct. Oke. Ada juga yang jawabin correct. Rizky. Correct ya di. Oke. Dia berbicara dengan lambat dan hati-hati. Jadi slowly and carefully adverb kan. Memodify apa dia? Memodify talked. Ya kan? Yang dengan lambat dan dengan hati-hati itu adalah talk-nya. Talk ini apa? Verb. Adverb memodify verb. Bisa. Correct. Number 4. Jadi bukan he talk slow and careful. Ya, tapi he talk slowly and careful. Oke, lanjut number 5. The composition was careful prepared. Incorrect. Carefully. Oke, ikan. Carefully. Eva incorrect. Ganti carefully. Okay. The composition was careful prepared. Careful adjective, ya kan? Prepared juga adjective. Oke. Jadi komposisi itu prepared, disiapkan dengan hati-hati gitu kan. Jadi yang careful ini apa? Adalah prepared-nya. Adjective memodify adjective, tidak bisa. Ya, jadi yang memodify adjective seharusnya adalah adverb, right? Jadi harusnya ini the composition was carefully prepared. Kemudian prepared ini adjective. Ya, prepared ini apanya? The composition gitu. Jadi prepared ini memodify si composition yang adalah kata benda. Gitu. Ya, carefully harusnya memodify si prepared, adverb memodify adjective, kemudian prepared adjective memodify the composition yang adalah kata benda gitu. Baru dia benar, ya. Oke, kita ya berarti ini incorrect ya. Oke, lanjut ke number 6. She had an incredible story about her long trip. Okay, correct. Hi Ricky, thank you. Correct. Miss, what about the word very? Is it an adjective or an adverb? Very adverb.
Makanya misalnya the girl is very beautiful. The girl is very beautiful. Very di sana memodify beautiful gitu. Adverb memodify adjective. Very itu kata keterangan adverb ya. Oke. Number 6 tadi. Nah, ada incredible. Karena kita lagi belajar adjective adverb ya. Thank you Axel. Coba cari adjektifnya mana nih? Incredible ini adjective. Ya kan? Terus long juga adjective. Nah, sekarang lihat bener nggak di situ dia memodify kata benda, karena adjective fungsinya memodify kata benda kan. She had an incredible story. Yang incredible ini, adjective ini memodify si story. Story adalah kata benda. Betul yang ini. Kemudian about her long trip. Long trip. Long di sini memodify siapa? Trip. Tripnya adalah kata benda. Adjective noun, adjective noun. Adjective dua-duanya memodify kata benda. So number 6 is correct. Oke, lanjut number 7. Correct again, correct. Okay. Eva correct. Eddie correct. Duo kembar correct. Ricky Boy incorrect. Sunflower correct. Oke, kita coba cek ya. Ada yang jawab incorrect, ada juga yang jawab correct. He sent me a quickly written note. Quickly adalah adverb. Written adalah adjective ya. Jadi written ini adjective bentuk past participle ya, yang berfungsi sebagai adjective. Oke, Reza juga incorrect. Quickly written note. Quickly di sini memodify apa? Jadi dia mengirimkanku sebuah catatan yang ditulis dengan cepat gitu. Yang dengan cepat ini apanya? Ditulisnya kan? Jadi quickly ini memodify si written. Adverb memodify adjective. Bisa, benar. Terus yang written ini apa? Yang ditulis apanya? Note-nya. Written memodify note. Note kata benda. Adverb memodify adjective. Benar. Adjective memodify noun. Benar. Oke? Jadi nggak ada yang salah. Ya, number 7 itu correct. Oke, number 8. Guys, bantu tap-tapnya ya. Sadly, incorrect, incorrect. Ikan. Sadly. Sadly double D. Axel. Atau single. Single D atau double D. Meowed. Baru dengar. Yang meowed itu kucing, kucing mengeong, mengeong ya bahasa Indonesianya ya. Ya, the cat meowed, said. Ya, jadi meowed ini verb ya, kata kerja, mengeong. Mungkin bahasa Indonesia ya, betul nggak sih? Ini verb. Ini said, kata sifat. Ya, jadi kucing itu mengeong dengan sedihnya gitu. Jadi yang ya harusnya meowed sadly. Ya, the cat meowed sadly. Jadi yang sadly ini adalah meowednya, mengeongnya itu dengan sedih. Gitu. Jadi ya, jadi ini incorrect ya. Miss ada kelas IELTS juga nggak? Untuk sekarang belum, karena belum ketemu bahan ajarnya. Sebelumnya saya ngajar kelas IELTS itu di bawah naungan sebuah lembaga, sebuah institusi gitu. Jadi kalau saya mau ngajar pribadi nggak boleh pakai sumber itu, nggak boleh pakai modul itu punya mereka. Itu saya nggak boleh pakai secara bebas. Dipakai secara pribadi nggak bisa. Oke, number 9. The children are hungry and tired. Oke, number 9. Correct, dua kembar. Cicak, correct. Hafiz, Iqbal, correct. Just kidding me, correct. Definitely correct. Okay. Cilok, okay, ya di cilok. Correct.
Oke, semuanya correct ya. Ya, hungry and tired. Hungry and tired adjective. Memodify siapa? The children. The children are hungry and tired. Oke, jadi ini correct. Number 10. The lecturer spoke extremely loud. Gimana? Number 10. The lecturer spoke extremely loud. Memodify itu maksudnya mendeskripsikan, memodifikasi. Nah, correct for sure. Incorrect. Desi. Oke, Rizky correct. Ricky incorrect. Oke, ada yang incorrect, ada yang correct. Correct, incorrect, incorrect. Oke, kayaknya lumayan ya yang jawab incorrect dan correct sama banyaknya gitu. Agak-agak seimbang. Kita cek ya. The lecturer spoke extremely loud. Oke. Extremely adalah adverb, loud adalah adjective, ya kan? Dosen itu berbicara dengan sangat keras, dengan sangat kuat gitu. Yang extremely apa? Loudnya sangat kuat, ya kan? Sangat kuat. Oke, extremely loud. Oke, bisa aja sih gitu. Adverb memodify adjective bisa aja. Nah, sekarang kita lihat loud ini memodify siapa? Mendeskripsi apanya yang loud? Berbicaranya. Iya kan? Yang loud ini adalah berbicaranya. Spoke. Spoke itu apa? Verb. Adjective memodify verb. Nggak bisa. Adverb. Kalian bingung ya dengan kata modify ya? Describe, ya udah mendescribe gitulah. Loud mendescribe spoke. Nggak bisa adjective mendeskripsikan verb, nggak bisa. Harusnya extremely loudly, right? Ya, jadi the lecturer spoke extremely loudly. Extremely ini adverb, memodify loudly. Ini harusnya loudly ya, kita jadi adverb. Jadi extremely ini adverb, memodify loudly. Loudly ini adverb juga, memodify spoke gitu. Oh, I see. Iya, kan ada spoke. Ada spoke. Kecuali nggak ada spoke. Misalnya gini, the sound. The sound is extremely loud. Nah, ini boleh. The sound is extremely loud. Jadi extremely di sini memodify si loudnya. Loud memodify si the sound. Ya kan? Loud ini kan tidak memodify lecturernya. Loud yang ini. Loud ini kan bukan memodify lecturer. Dia memodify spoke. Jadi harus loudly, right? Get it, miss? Oke. Soalnya kalau spoken suka dipakai miss, iya nggak benar itu seharusnya. Di spoken ya sering gitu ya, extremely loud. Ya kayaknya udah kayak terpaten aja gitu after adverb itu adjektif gitu ya. Kayak udah tersetting aja. Kalau sesudah adverb itu adjektif gitu, extremely loud. Enak aja, udah bener aja kedengarannya karena extremely loud. Tapi kan di sini ada verb spoke gitu. Kecuali kalau dia is kayak the sound ini, the sound is extremely loud, itu baru bener. Kalau kalimat ini benar gak, Miss? The lecturer speak loudly. Benar, ya. The lecturer, ya. The lecturer speaks loudly. Ya, benar pakai loudly di sana. Karena dia memodify si speaks-nya. Bukan memodify lecturernya. Ya. Bukan lecturernya yang loudly, tapi bicaranya yang loudly. Hello, Miss. Hello, Yoga. Terkecoh, iya, Iqbal. Terkecoh, hati-hati ya. Jangan terkecoh ya. Miss mau nanya, iya nanya, silakan. Nanya apa, Ricky? Udah. Ya mungkin kita sering nih dengar extremely loud gitu. Adverb ketemu adjective itu udah bener aja kayaknya settingannya, apanya urutannya gitu. Tapi kan ada verb spoke di sana, right?
Oke, kita ke skill 25. Bolehlah, skill 25 ya, masih ada waktu. Oke, skill 25, adjectives after linking verb. Oke, jadi kebanyakan adverb itu munculnya sebelum verb, ya kan? Misalnya kayak tadi, the lecturer speaks loudly, verb adverb gitu. She spoke nicely, verb adverb gitu, ya kan? Terus misalnya the girl is dancing beautifully, jadi verb adverb. Biasanya kan gitu, biasanya kan sesudah verb tuh adverb, bukan adjective gitu kan. Sesudah adverb tuh seringannya tuh, sesudah verb seringannya adverb, bukan adjective. Nah, tapi hati-hati dengan linking verbs ya. Linking verbs itu apa? Nah, ini kayak gini nih, misalnya gini nih, she spoke nicely. She spoke nicely. Spoke adalah kata kerja sesudahnya adverb. Ya kan? Ini sering banget lah. Udah bentuk yang umum. Kalau verb sesudahnya adverb gitu. Spoke nicely. Nah, kalau yang di bawah, she looks nicely. Looks ini kan kata kerja. Tapi sesudahnya adjective. Dia benar gitu. Jadi bukan she looks nicely. Ya, jadi she looks nice. Ya, ini yang dimaksud dengan linking verb. Apa aja sih linking verb itu? Ini dia. Nah, ini linking verb. Ya, jadi linking verb itu dia kalau sesudahnya ada adjective atau adverb, dia tidak memodify verb tersebut gitu. Dia memodify kata subjeknya, kata bendanya gitu. Jadi yang termasuk ke dalam linking verb adalah yang ini 9 ya. Yang 9 ini. Ini diingat ya. Ada appear, ada be, ada become. Ada feel, ada look, ada proof, ada seem, ada smell, ada taste. Maka sesudah linking verb itu adalah adjective harusnya. Bukan adverb. Gitu ya. Paham nggak? Jadi dia tidak bisa dimodify sama adverb gitu, si linking verb ini. Nah, sama kayak di sini tadi. Yang ini. The test looks mana sih? Nah, sama kayak gini. She looks nice. Dia terlihat baik. Dia terlihat manis gitu. Dia terlihat baik. Yang baik ini bukan looks-nya, tapi dianya, she-nya. Karena di sini ada looks, ini kan termasuk ke dalam linking verb. Jadi sesudah linking verb itu adalah adjective. Ya. Jadi kalau ada sesudahnya itu, kalau ada linking verb, maka yang sesudahnya itu apakah adjective atau adverb, dia memodify kata bendanya, bukan memodify si linking verbnya. Gitu ya. Tapi kalau selain dari linking verb kayak spoke ini, nah biasanya memang sesudahnya adalah si adverb. She spoke nicely, bukan she spoke nice. Karena spoke ini bukan termasuk ke dalam linking verb gitu. Oke, kita coba lihat contoh lain ya. He seems unusually nice. Ya, he seems unusually nice. Ada seems. Seems adalah linking verb. Oke. Nah, sesudahnya ini kan tadi gimana? Aturannya adalah sesudah linking verb itu adjective, ya kan? Nah, tapi sesudahnya ada adverb. Gimana tuh? Iya, sesudahnya ada adverb karena tapi adjektifnya ada nih di sini. Gitu. Jadi sesudah seems adalah adjective, yang ini nice, tapi si unusually ini dia memodify si nice-nya. Gitu ya. Jadi he seems unusually nice. Jadi di sini ada linking verb. Sesudah linking verb itu adalah adjective. Adjektifnya ada di sini. Di sini ada adverb, enggak apa-apa karena adverb di sini hanya untuk memodify si nice-nya. Gitu. Ya, jadi unusually nice. Unusually ini adalah adverb yang memodify nice. Terus nice ini tidak memodify seems ya. Dia bukan memodify si verbnya karena dia linking verb. Jadi nice ini memodify si he-nya. Gitu ya. Jadi he seems unusually nice. Unusually memodify nice, nice memodify si he. Gitu. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang common mistake-nya. The test looks easily to me. Oke. Ada verb di sini, looks. Kalau dia itu adalah verb yang lain selain linking verb, ya pasti sesudahnya easily. Ya. Tapi ini kan
linking verb nih. Ya, linking verb, maka easily di sini bukan memodify looks-nya. Yang easily ya jadi ini nggak boleh easily gitu loh. Ini harusnya adalah easy. Ya, karena di sini si easy di sini memodify si the test-nya. Bukan memodify the looks-nya, bukan memodify si verb looks-nya. Itu ya. Jadi the test looks easy to me. Meskipun di sini verb, tidak selalu sesudah verb itu adverb. Kalau dia adalah linking verb, maka sesudahnya adalah adjective. Jadi adjective easy ini memodify the test. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sally feels unbelievable happy about the news. Oke, jadi ada feels. Feels ini kan linking verb, right? Linking verb, jadi ingat tadi linking verb, jadi ini salah satunya feels. Nah, sesudah feels harus diikuti kata sifat. Kata sifatnya apa? Feels apa si Sally ini? Sally merasa apa? Merasa happy. Jadi feels happy. Dia merasa happy. Nah, happy di sini bukan memodify feels-nya. Dia memodify si Sally-nya. Gitu. Oke. Nah, terus unbelievable memodify si happy. Ya, dia merasa sangat senang. Gitu, sangat senang. Jadi unbelievably harusnya. Karena si unbelievably ini memodify si happy. Jadi hati-hati kalau ada linking verb. Oke. Sally feels unbelievably happy about the news. Happy memodify Sally, unbelievably memodify happy. Nah, ini patternnya ya. Coba kita lihat patternnya. Kelihatan nggak ya? Jadi subject plus regular verb plus adverb. Jadi regular verb ini maksudnya selain dari linking verb ya. Misalnya, subject plus regular verb plus adverb. Nah, jadi kalau sesudah subject itu adalah regular verb selain daripada linking verb, maka sesudahnya itu adverb. Adverb ini memodify si regular verbnya. Oke, kita lihat keterangannya ya. A regular verb is followed by an adverb. The adverb describes the verb. Jadi adverb ini memodify atau describes the verb gitu. Kemudian kita lihat yang contoh kedua. Subject, linking verb, adjective. Kalau sesudah subject ada linking verb, maka sesudahnya itu adjective. Ya. Ya, perhatikan bedanya ya. Nih, subject, regular verb, adverb. Subject, linking verb, adjective gitu. Jadi kalau sesudah subject ada linking verb, sesudahnya adjective. Karena a linking verb is followed by an adjective. Linking verb itu yang ini aja sih, kalian ingat aja yang 9 ini ya. Nah, ini nih linking verb nih. Appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Ini semuanya linking verb. Dan sesudah linking verb itu adjective. Ya, bukan adverb gitu. Jadi subject, linking verb, adjective. Jadi penjelasannya adalah a linking verb is followed by an adjective. The adjective describes the subject. Jadi kalau di sini ada adjective kayak tadi, the test looks easy. The test looks easy. Easy di sini mendeskripsikan the testnya, bukan looks-nya. Gitu. Nah, kalau ada adverb dan adjective, jadinya kayak gini, ya. Subject, linking verb, adverb, adjective, gitu. Subject, linking verb, adverb, adjective. Adverb yang di sini memodify si adjective-nya. Adjective yang di sini memodify si subject-nya. Gitu. Oke, kita lihat penjelasannya. It is possible for a linking verb to be followed by an adverb and an adjective. Jadi sangat possible kok sesudah linking verb itu ada adverb, tapi sesudahnya wajib ada adjective gitu. Ya, the adverb describes the adjective and the adjective describes the subject. Oke, jadi kalau ada
subject, linking verb, adverb, adjective. Adverb di sini memodify si adjektifnya. Adjektifnya memodify si subject, bukan memodify si linking verbnya. Pusing, Miss. Ya, pelajaran ini, pelajaran subjek, pelajaran adjective, adverb ini memang agak sulit dijelasin gitu. Ya, RSM juga kan to be, masuk ke dalam to be ya. Nih, be. ISMR. Masuk ke dalam to be. ISMR, was, were, be, been, being. Itu semuanya to be, jenis-jenis to be. Tanda mulai paham, Kak? Itu dia. Betul itu, Kakak. Tanda mulai paham kalau pusing. Ada pusing juga ya, Miss. Suka, Miss, jelasinnya clear banget. Makasih ya, syukurlah kalau misalnya penjelasannya jelas. Karena adverb adjective ini agak susah kadang dijelasin gitu. Yang pakai to be, banyak banget contoh yang pakai to be dari tadi kita ketemu. She is beautiful. Nah, that's very simple, ya kan? She is beautiful. Ada is gitu. She is beautiful. Is itu, to be itu contoh yang paling umum malah. Ya, jadi bukan she is beautifully gitu, karena beautiful di sana memodify she-nya. The girl is beautiful, the house is big, the test is difficult. Nah, itu yang contoh yang pakai to be. Yang pakai to be malah umum sekali, sering sekali, ya kan? I am happy, nah tuh. Jadi bukan I am happily. Jadi si happy di sana I am happy gitu ya. Kan I am itu kan kata kerja. Itu kebanyakan kan sesudah kata kerja adverb. Tetapi sesudah to be am itu bukan happily, bukan I am happily, tapi I am happy. Jadi happy di sana memodify si I-nya, bukan si to be-nya. Izin masuk, Miss? Ya, masuk aja, Rizky. Welcome. Welcome to the live stream. Ya, linking verb itu ya itulah yang 9 ini ya. Maksudnya dia itu tidak bisa dimodify sama si adverb gitu. Jadi dia hanya melinking aja, melinking ke si subjeknya. Karena kan nggak bisa subjek langsung, maksudnya subjek itu kan nggak bisa langsung sesudahnya adjektif atau adverb, nggak bisa. Jadi kita setidaknya tetap butuh verb. Nah, si linking verb inilah yang melink antara si subjek dengan si adjektifnya gitu. Ya, jadi bentuk-bentuk adjective adverb ini live-nya sampai jam berapa, Miss? Bentaran lagi selesai, paling 9.45 lah ya. Kita kerjakan dulu yang correct and correct-nya 10 soal, terus kita udahan ya. Linking verb itu harus verb 1, Kamis enggak dong. Ada juga bentuk pasnya. Ini appear ada bentuk pasnya, appeared. To be ada bentuk pasnya kan, was, were. Become, became. Feel, felt. Look, looked. Prove, proved. Seem, seemed. Smell, smelt. Taste, tasted. Ada kok. Jadi linking verb itu tetap punya bentuk verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Tetap punya gitu. Udah pusing tuh, Mas. Duh, jangan pusing dong. Enggak, have has enggak. Have has kan artinya memiliki kan. Kalau have has sebagai kata kerja kan artinya memiliki atau mempunyai. Jadi misalnya I have a dream, ya kan, I have a big dream. Ya enggak, have atau has itu kan artinya bisa memiliki. Buku laki-laki panjang, buku longman, iya. Miss live tiap hari enggak? Iya, pagi hari ya. Kalau misalnya kalian buka TikTok pagi nggak ketemu sama Miss, berarti Miss nanti munculnya di malam hari gitu. Jadi kalau nggak pagi, malam. Tapi mostly pagi sekarang. Oke, kita coba kerjakan soal ini 10 soal lagi untuk correct and correct, terus kita istirahat ya. Besok kita review lagi deh tentang linking verb ini. Aktifkan notifikasi, yes. That's right, just kidding me. Thank you for the support.
Ya, longman ya. Bantu-bantu jawab juga ya. Kadang-kadang kalau kita live HP yang kita pakai nge-live itu notifikasinya banyak banget. Jadi ini follow, yang ini menyukai apa namanya? Live Anda. Jadi suka langsung ketutup ininya, komennya. Ya, jadi kayak teman-teman yang lain bolehlah bantu-bantu jawab ya. Kalau ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Kalau Miss pas ngelihat komennya pasti Miss jawab. Oke. Coba number 1. Kathy looks gorgeously in that dress. Nah, incorrect kenapa coba? Looks kan verb. Kenapa? Kenapa gorgeous? Kenapa harus gorgeous? Kenapa salah? Ya harus gorgeous, kenapa? Iya, itu linking verb kata Haides. Kan ngerti kan kalian? Ngerti kok. Tuh kalian tahu. Should be adjective. Looks linking verb. Iya, kan tahu kan? Iya, linking verb needs adjective. Nah, udah tahu, udah paham lah kalian berarti. Udah ngerti. Kathy looks gorgeous in that dress. Ya, looks is linking verb. Benar. Look ini linking verb. Jadi sesudahnya itu adjective. Jadi si adjective gorgeous ini memodify Kathy, bukan looks-nya. Hi Miss Beautiful. Thank you. Thank you Legendes. Ya, oke, number 2. The children have grown considerably. Ya, jadi considerably memodify si have grown-nya. Adverb memodify verb. Oke, lanjut number 3. Number 3. Kalian sambil tap-tap dong. Number 3. Steve walked rapid to the corner to catch the bus. Iya, incorrect. Please invite me if the class begin. Thank you, sis. Oh iya, no worries. Udah follow kan tapi? Ya. Ikan, incorrect. Oke. Di sini ada rapid ya. Rapid ini kan adjective. Oke. Steve walk rapid to the corner to catch the bus. Jadi yang rapid ini apanya? Walk-nya, berjalannya. Walk ini adalah verb. Oke, maka di sini harusnya rapidly. Steve walk rapidly. Oke, incorrect. Number 4. Oke, no worries. Biasanya sih bukan Miss yang invite, itu secara otomatis biasanya di-invite dari ininya. Nanti nyalakan ini aja notifikasi apa. Correct. Oke, semuanya correct ya. Oke, the boys became sick with the flu. Correct ya. Ada verb, di sini adjective. Nah, ingat nih, became adalah linking verb. Tuh, kalian bisa semua kok, udah tahu. Ya, udah tahu semua kan linking verb kan. Nah, became ini kan linking verb, maka sesudahnya adjective. Jadi bukan the boys became sickly gitu. Tapi jadi sick ini adalah memodify si the boys-nya, bukan became-nya. Ya, jadi ini correct. Number 5. Incorrect, carefully. Oke, the mother closed the door carefully. Atau careful. Close the door careful atau carefully. Carefully memodifikasi close. Iya, oke Kaizo. Jadi ibu itu menutup pintu dengan hati-hati gitu. Jadi careful ini kan adjective. Yang hati-hati itu apanya? Menutupnya gitu. Verb, dia memodifikasi verb, maka careful harusnya carefully. Alright? Jadi ini incorrect. Careful itu mall, itu Carrefour. Erik. Oke. Jadi intermezzo dikit nih si Erik ya, supaya nggak terlalu pusing ya dengan adjective adverb.
Gulung. Gulung Erik. Oke, number 6 yuk. Tom appeared rather unhappily at what had happened. Incorrect, unhappy. Oke. Ada linking verb. Ya kan? Ada linking verb apa? Appeared. Iya, nah tuh Axel udah paham. Should be unhappy because appear is a linking verb. Ya kan? Appeared ini adalah linking verb. Sesudahnya adalah rather, ini kan adverb. Nggak apa-apa. Adverb ini dia memodify si unhappy-nya. Ininya unhappily ini harusnya jadi unhappy. Gitu. Jadi unhappy di sini memodifikasi si Tom, bukan memodifikasi si appeared-nya ya, karena appeared-nya adalah linking verb ya. Jadi Tom appeared rather unhappy at what had happened. Incorrect. Miss, sorry OOT, do you open online English course? Yes, I do. You can send me your DM if you want to know more about the detail of my online class. The choir members sang enthusiastically. Correct. Aku baru join yang termasuk linking verb itu apa aja. Oke. Nih, linking verb. Nih, di screenshot lah. Appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Oke. Itu adalah linking verb. Udah ya. Nomor berapa tadi? 8. Nomor 7 dulu. The choir members sang enthusiastically. Ya, definitely correct. Ada enthusiastically. Dia ini sebelumnya kan ada regular verb, kata kerja yang biasa ya. Jadi kata kerja yang biasa itu dimodify oleh sebuah adverb gitu. Jadi ini udah benar. Oke, number 8. The soup tastes too salty. Gimana number 8? Benar? Ya, benar juga. Benar juga. Oh, ada yang jawab incorrect juga nih. Number 8 ada yang jawab incorrect. Oke, kita cek. The soup tastes too salty. Taste. Linking verb. Sesudahnya adjective. Adjectivenya apa? Terasa apa dia? Terasa asin. Salty. Salty ya, bukan saltly. Salty. Salty ini adjective. Udah benar. Tuh ini adverb. Adverb boleh. Jadi boleh sudah linking verb ada adverb asal sesudahnya ada adjective lagi gitu. Ya, jadi si to ini memodifikasi si salty-nya. Si salty ini memodifikasi the soup. Ya, jadi yang salty, yang asin itu adalah the soup-nya. Dia memodifikasi si kata benda gitu ya. Jadi number 8 correct, definitely. Oke, number 9. What's the form of adverb of salty? Saltily. Saltily ya. Emang ada ya dengan asin? Never heard. Nggak pernah dengar sih. Tapi kalau ada pun ya saltily. Kalau salt itu garam, kata benda. Yang asin tuh dianggap cuma temen, Miss. Curhat. Oke, nggak ada kata si Kindora, nggak ada katanya. Nggak ada bentuk adverbnya ya. Kayaknya nggak pernah dengar sih. Tapi kalaupun ada ya saltily harusnya. Oke, number 9. The book seemed easily for the student. Incorrect. Oke. Ada si linking verb. Ya kan? Easy for sure ya. The book seemed easy for the students. Bukan adverb ya. Harus sesudah linking verb adalah adjective, yaitu easy. Saltily, tapi jangan dipakai ya. Saltily dengan asin. Gimana bentuk kalimat dengan asin ya?
Oke, number 10. Berarti ini incorrect ya. Lanjut, number 10, the last one kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, nih. In the late afternoon, the sun sets slow in the west. Slowly. Number 10 is incorrect. Oke. Ya, the sunset, matahari terbenam dengan lambat. Ya, slow di sini adalah setnya. Set ini kan regular verb tadi kan. Jadi kalau ada regular verb tadi apa? Selain dari linking verb. Selain dari linking verb berarti sudahnya adverb gitu. Jadi matahari terbenam dengan lambat. Yang dengan lambat itu adalah setnya. Maka ini harusnya berbentuk adverb yaitu slowly. Gitu. Oke, udah 9:45 everyone. I think enough for this morning. So, linking verb seems like a verb used to describe this. Thanks for today lesson. Iya, Axel, sama-sama. Seems like a verb used to describe. Apa sih maksudnya? Linking verb itu tetap kata kerja. Pada dasarnya dia tetap kata kerja. Tapi dia tidak bisa dimodify oleh sebuah adverb gitu. Jadi kalau ada linking verb, sesudahnya itu harus adjective karena yang apa ya, dia itu tetap, si adjectivenya itu tetap nanti memodifainya si subjeknya itu, bukan si verbnya. Thanks a bunch, Miss. Sama-sama, just kidding me. Manusia biasa, sama-sama. Sunflower, sama-sama. Sampai jumpa besok. Iya. Hi, Des. Miss, I've sent you DM kindly. Okay, sure. I will check the DM. Thank you, everyone. Thank you, Sunflower. Thank you, Dot. Thank you, Coco. Thank you, Yadi. Thank you, everyone. Thank you, Axel. Yeah, okay. I think that's gonna be all for this morning, everyone. Thank you so much for your participation during my live streaming. I'm so happy to have you all on my live streaming. You make my live streaming so colorful, guys. Oh my god, nggak terasa kalau udah live sama orang-orang seperti kalian yang wow, semangat belajarnya gila, keren. Ya, semangat terus ya belajarnya ya. Kita ketemu lagi besok mungkin di jam 8. Okay? So, bye-bye everyone. I wish you have a very, very great